ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kita lanjutkan pelajaran kita tentang kuliah komunikasi Islam. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang prinsip-prinsip komunikasi Islam yang sudah kita pelajari, prinsip 1 dan prinsip 2. Prinsip 1 tentang proporsional, yang kedua prinsip pembelajaran. Artinya proporsional secara ajaran agama Islam bahwa berkomunikasi harus memenuhi 4 dimensi. Harus cukup porsi dengan Allah Subhanahu wa taala, komunikasi dengan Allah, cukup komunikasi dengan diri sendiri, cukup porsinya untuk komunikasi dengan sesama, dan begitu juga dengan alam sekitar kita. Kemudian dalam prinsip pembelajaran, karena komunikasi ini sangat penting, maka kita harus berusaha untuk mempelajari komunikasi secara baik, sungguh-sungguh. Kenapa? Ternyata kebenaran tidak cukup kalau tidak dikemas dengan baik, dan cara mengemasnya adalah menyampaikannya dengan sebaik-baiknya. Sudah kita pelajari 2 prinsip tersebut, dan pertemuan hari ini kita akan belajar tentang prinsip yang ketiga dan keempat, yaitu prinsip keikhlasan dan prinsip kejujuran. Pencinta ilmu komunikasi Islam, 3 dan 4 ini sengaja kami satukan kajiannya karena dia memiliki hubungan yang sangat erat. 2 prinsip ini diambil dari konsep dasar bahwa komunikasi Islam adalah paket. Sudah kita pelajari pada saat membahas tentang konsep dasar, diantaranya adalah komunikasi Islam itu paket, yaitu keterpaduan antara hati, ucapan, dan perbuatan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, prinsip keikhlasan artinya bagaimana kita menjadikan aktivitas berkomunikasi itu dimulai dengan keikhlasan untuk menyampaikan sesuatu. Ikhlas secara bahasa artinya adalah jujur. Ikhlas secara bahasa artinya adalah suci, bersih, berasal dari kata-kata kholaso yang artinya suci, bersih, tanpa noda. Itu arti ikhlas. Berasal dari kata-kata kholaso, suci, bersih, tanpa noda. Sedangkan secara istilah bahwa ikhlas artinya adalah kerja hati untuk mensucikan dirinya dari berbagai motif yang tidak benar. Itu ikhlas. Jadi hati berusaha untuk mensucikan semua keinginan-keinginan yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala pada saat melakukan pekerjaan apapun, dan diantaranya adalah ketika kita berkomunikasi. Dan tadi di awal saya sampaikan bahwa 2 prinsip, yaitu ikhlas dan kejujuran, disatukan karena yang pertama, ikhlas tempatnya adalah di hati. Lisan yang berucap dianggap jujur manakala sesuai dengan suara hati. Lisan
yang berucap dianggap jujur kalau yang diucapkan itu adalah sesuai dengan suara hatinya. Anggota tubuh yang berbuat dianggap jujur kalau sesuai dengan apa yang diucapkan dan diniatkan oleh hati. Hati ingin melakukan sesuatu, lisan mengucapkannya, dilakukan oleh anggota tubuh sesuai dengan apa yang diniatkan oleh hati, itulah yang disebut dengan kejujuran anggota tubuh ketika kita ingin membuktikan apa yang kita niatkan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, jadi dua hal itu nggak bisa kita pisahkan karena dia adalah paket antara keinginan hati, kemudian ucapan yang di lisan, dan perbuatan. Nah, dua prinsip ini menjadi prinsip yang sangat penting di dalam kita membangun komunikasi. Prinsip keikhlasan adalah prinsip paling pertama dan mengawali seluruh aktivitas kita. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita seluruh aktivitas harus lillahi taala. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162-163, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk melakukan apapun adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah berkomunikasi. Nabi Muhammad SAW juga mengarahkan kita supaya mengawali seluruh aktivitas dengan niat yang ikhlas karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal tergantung dari niatnya, dan seorang hamba, seorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, pencinta ilmu komunikasi Islam, prinsip ini menjadi sangat penting bagi kita di dalam mengawali aktivitas berkomunikasi kita. Tidak ikhlas menyampaikan atau menerima pesan artinya tidak sucinya keinginan untuk menyampaikan atau menerima pesan. Jadi tidak ikhlas di dalam menyampaikan atau menerima pesan artinya ada unsur ketidaksucian yang terdapat dalam hati kita ketika ingin menyampaikan sesuatu atau menerima sesuatu pesan. Nah, ketidakmurnian menyampaikan atau menerima pesan banyak faktor penyebabnya. Tetapi kalau kita mau cari gali-gali begitu, bahwa semuanya adalah karena kepentingan dunia. Apapun judulnya, pasti itu adalah kepentingan dunia, lawan dari kepentingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketidakikhlasan itu bersumber dari dua arah. Jadi komunikasi ini ketika berpadu atau bersatu ketidakikhlasan antara orang yang menyampaikan pesan dengan orang yang tidak menerima pesan, maka pasti komunikasi itu akan bubar. Tidak ada hasil yang bisa kita harapkan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kehilangan prinsip dari keikhlasan ini bagi komunikator maupun komunikan akan membuat tujuan utama komunikasi, yaitu ibadah, menjadi hilang. Jadi yang pertama, ya, karena kita prinsip utama komunikasi adalah lillahi rabbil alamin, untuk beribadah, maka ketika tidak ikhlas, yang paling pertama ibadah jadi hilang. Kemudian kekuatan pesan akan selesai, artinya memudar, tidak ada kekuatannya. Nah, inilah yang kita sebut dengan spiritual noise. Kita sebut dengan spiritual noise, ada gangguan spiritual yang muncul dari hati, gak ikhlas ketika menyampaikan, gak ikhlas ketika menerima. Dengan berbagai macam faktornya, tapi yang paling penting adalah dia
hatinya tidak seperti itu yang diharapkan, ya, lisannya mengucapkan tidak seperti apa yang diharapkan oleh hati, atau tidak ada keinginan dari seorang yang mengucapkan sesuatu atau menuliskan sesuatu untuk menerapkan dalam dirinya, pasti akan berpengaruh kepada komunikan. Ketika dia sudah mengatakan sesuatu tapi tidak berasal dari hatinya, pasti tidak kuat. Atau dia mengatakan sesuatu tidak dilakukan oleh dia, pasti tidak kuat. Inilah maksud daripada keikhlasan, dan ketika tidak ikhlas terjadi spiritual noise. Ada gangguan spiritual yang membuat nanti membuat nanti hasil atau dampak dari pesan itu tidak membuahkan hasil yang sebaik-baiknya. Pencinta ilmu komunikasi Islam, contoh ketidakikhlasan komunikator adalah ketika pesan disampaikan, lalu dia hanya berusaha untuk memperbagus retorikanya, itu sampai ke telinga diterima, oke, tapi ketika hati nggak bisa untuk menerimanya dengan sebaik-baiknya. Bahkan mungkin ada orang yang retorikanya apa adanya, bahkan tidak bagus, tapi disampaikan dengan ikhlas jauh lebih kuat dibandingkan orang yang tidak punya keikhlasan. Jadi ini sangat penting, prinsip ini sangat penting. Begitu juga dengan komunikan. Ketika komunikator sudah menyampaikan dengan baik, tapi yang menerimanya tidak ikhlas, juga tidak akan membuahkan hasil. Saya mengumpamakannya seperti ada orang yang sudah ikhlas menyampaikan di radio umpamanya, atau di TV, dia sudah berceramah, menyampaikan pesan sebaik-baiknya, ternyata yang dari pihak pendengarnya tidak buka gelombang itu atau menutup radionya, jelas tidak akan ada hasilnya. Sebaik apapun komunikator, pada saat itu tidak akan membuahkan hasil kalau tidak respon oleh komunikator dengan baik. Contoh di dalam kehidupan, dalam Al-Quran, contoh umat Nabi Soleh. Nabi Soleh mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang Nabi Soleh, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Kemudian Nabi Soleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kalian, tapi kalian tidak suka dengan nasihatku. Tidak suka untuk mendapatkan nasihat. Tidak ada manfaatnya. Begitu juga dengan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau mengatakan, qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Tuhanku, aku telah berdakwah ini malam siang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi enggak bertambah kebaikan mereka kecuali mereka lari. Sampai siang malam mereka dengan beliau dengan berbagai macam metode, tapi karena mereka tidak suka dan tidak menerima, maka tidak ada hasilnya. Oleh sebab itu, keikhlasan dari dua pihak ini sangat penting untuk mengukur keberhasilan dari komunikasi. Mudah-mudahan prinsip ini kita pegang betul, ya. Kita pegang betul prinsip keikhlasan ini, karena dengan prinsip keikhlasan inilah maka komunikasi akan berlangsung dengan sebaik-baiknya. Ukuran gampang dari keikhlasan. Memang keikhlasan itu di hati, tapi ada jejaknya. Keikhlasan memang itu di hati, tapi ada jejaknya. Jejak ketidakikhlasan itu bisa diukur. Contoh, enggan untuk mendengar, dari mimik muka bisa kelihatan. Malas-malasan, dia bergeraknya santai, tidak mau mendengar. Itu bisa kelihatan, berpaling, nggak mau mendengar. Itu bisa kelihatan. Jadi, jejak ketidakikhlasan itu bisa tampil di anggota tubuh kita. Oleh karena itu, kalau dikatakan sulit untuk diukur, tidak juga. Karena memang ada yang bisa kita
ukur, yaitu jejak daripada ketidakikhlasan itu. Contoh, umat Nabi Nuh alaihissalam ketika didakwahi tutup telinga, pakai baju lagi seperti itu, ditutup. Itu gambaran ketidakikhlasan dan ketidaksiapan untuk menerima. Nah, mudah-mudahan dengan kita mempelajari prinsip ini, kita mulai mengkondisikan pribadi kita masing-masing, mulailah beraktivitas dengan ikhlas berkomunikasi. Lalu setelah kita ikhlas dalam berkomunikasi, lanjutkan dengan kejujuran. Ya, lanjutkan dengan kejujuran. Artinya ikhlas hati kita menyampaikan sesuatu, maka lanjutkan dengan ucapan untuk menggambarkan tentang isi hati kita. Jadi keikhlasan ditambah dengan kejujuran melahirkan kekuatan pesan yang sangat luar biasa. Dan ketika kita sering melakukan kejujuran, terus melakukan kejujuran, suatu saat kita akan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa yang kita ucapkan tersebut. Dan ketika kita sudah bagus terus melaksanakan kebaikan-kebaikan, surga terbuka jalannya. Tapi kalau sebaliknya, orang selalu bohong, itu membuka peluang dia untuk terus berbohong. Karena kebohongan itu biasanya akan ditutup lagi dengan kebohongan. Terus begitu. Semakin dia sering berbohong, semakin dia berkreasi untuk menciptakan kebohongan-kebohongan berikutnya. Nah, ketika dia sering bohong, muncullah perbuatan fujur, jahat, dan fujur itu akan membuka peluang ke neraka. Jadi ini luar biasa manfaat kita memegang prinsip keikhlasan dan kejujuran di dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu, mari kita jadikan dua prinsip ini menjadi prinsip utama kita di dalam beraktivitas, yaitu beraktivitas di dalam kita berkomunikasi secara Islami. Mudah-mudahan bisa mengawali komunikasi kita dengan sebaik-baiknya, mendapatkan pahala, dan menjadikan pesan kita menjadi kuat bagi yang menerimanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.